Kok stop? Oh, pulang ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan pendidikan sebagai ilmu. Konsep dasar pendidikan sebagai bidang keilmuan. Kelompok kami ada Bati Asar, saya sendiri, Frida Tiana, Fasya Anggawi, Kiara Asrining Tias, Syarifah Mausya. Moy, kamu mau lanjut baca? Oke, saya akan membacakan konsep dasar pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia, dikenal sebagai gejala yang universal. Pendidikan juga dianggap sebagai suatu keharusan bagi manusia, karena pendidikan bisa menjadi upaya untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Dengan berkembangnya kebudayaan manusia, timbullah tuntutan untuk adanya pendidikan yang terselenggara lebih baik, teratur, dan didasarkan atas pemikiran yang matang. Manusia ingin lebih bertanggung jawab pada cara ia mendidik generasi penerus agar lebih berhasil dalam menjalani hidupnya, baik dalam pergaulan dengan sesama manusia ataupun hubungannya dengan Tuhan. Next. Kemudian ada ilmu pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada M.G. Langefeldt. Ilmu pendidikan adalah suatu ilmu yang tidak hanya menelaah objek untuk mengetahui hakiki objek tersebut, melainkan mempelajari bagaimana cara objek bertindak. Kemudian kedua ada Riyarkara. Ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah, pemikiran yang bersifat kritis, metodis, dan sistematis tentang realitas yang disebut pendidikan, mendidik dan didik. Tiga ada S. Brojonagoro. Ilmu pendidikan adalah teori pendidikan atau perenungan tentang pendidikan. Kemudian akan dibacakan oleh Fasya Anggawi. Silakan Fasya. Selanjutnya sejarah terbentuknya ilmu pendidikan. Secara historis, Johann Friedrich Hebert sering disebut sebagai Bapak Ilmu Pendidikan Modern dan Bapak Psikologi Modern. Menurut Graeber 1973-142. Berdirinya ilmu pendidikan sendiri terjadi pada akhir abad ke-19, kurang dari 1895, sampai sepertiga permulaan abad ke-20, kurang lebih 1933. Oleh gerakan autonomi pedagogi yang berlangsung di Eropa dan Amerika. Ilmu pendidikan berangsur-angsur berkembang hingga tumbuh menjadi ilmu yang berdiri sendiri yang mengkaji hakikat, persoalan bentuk-bentuk, dan syarat-syarat dari pendidikan. Nah, berarti selanjutnya syarat pendidikan sebagai ilmu. Suatu kawasan studi dapat dianggap sebagai suatu disiplin ilmu bila memenuhi setidaknya 3 syarat, yaitu memiliki objek studi, material dan formal, yaitu objek material pendidikan adalah perilaku manusia, sedangkan objek formal pendidikan adalah menelaah fenomena pendidikan. Yang kedua, memiliki sistematika yang terdiri dari sebagai gejala manusiawi, sebagai upaya sadar, dan sebagai gejala manusiawi dan upaya sadar. Yang ketiga, yaitu memiliki metode. Metode adalah cara atau jalan.
Jika berhubungan dengan upaya ilmiah, maka dapat diartikan sebagai cara memahami dan mengembangkan ilmu yang bersangkutan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mosya. Moy, ada Moy enggak? Kasih Fasya. Sistematika sebagai gejala manusiawi. Sistematika dapat dianalisis dari proses atau situasi pendidikan, yaitu adanya komponen-komponen pendidikan yang saling berinteraksi dalam suatu rangkaian kesatuan dalam mencapai tujuan. Komponen-komponen pendidikan yaitu pertama, tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi pendidikan, metode pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Sistematika sebagai upaya dasar. Sistematika pendidikan sebagai upaya dasar adalah untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia atau peserta didik. Menurut Nong Muhajir, 1948-19 sampai dengan 37, selain sebagai upaya sadar sistematika ini juga memiliki fungsi pendidikan, yakni yang pertama, menumbuhkan kreativitas peserta didik atau pendidik kreativitas, menjaga lestarinya nilai-nilai insan, dan menyiapkan tenaga kerja produktif. Lalu sistematika sebagai gejala manusiawi dan upaya sadar. Sistematika pendidikan sebagai gejala manusiawi sekaligus sebagai upaya sadar adalah untuk mengantisipasi konteks perkembangan sosio-budaya di masa depan. Menurut Mukhtar Bukhari 1994-81-86, ilmu pendidikan memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi lingkungan pendidikan, 2 dimensi jenis-jenis persoalan pendidikan, dan yang ketiga dimensi waktu dan ruang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hiara. Silakan Hiara. Metode-metode dalam ilmu pendidikan, yaitu yang pertama, metode normatif, yaitu metode ini berkenaan dengan konsep manusia yang diidealkan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Lalu yang kedua, metode explanatory, yaitu metode ini bersangkutan dengan pertanyaan tentang kondisi dan kekuatan apa yang membuat suatu proses pendidikan bisa berhasil. Lalu yang ketiga, metode teknologis, yaitu teknologi ini mempunyai fungsi untuk mengungkapkan bagaimana melakukannya dalam menuju keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan. Kemudian metode yang keempat, metode deskriptif fenomenologis, yaitu metode ini menguraikan kenyataan-kenyataan pendidikan dan kemudian mengklasifikasikan sehingga ditemukan yang hakiki. Lalu metode yang kelima, metode hermeneutis, yaitu metode ini memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan historis untuk menjelaskan makna dan struktur dari kegiatan pendidikan. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu metode analisis kritis atau filosofis. Di metode ini menganalisis secara kritis tentang istilah, pernyataan, konsep, dan teori yang ada atau digunakan dalam pendidikan. Ini saya yang baca atau lanjut Bati? Boleh deh, lanjut. Sifat-sifat ilmu pendidikan, yaitu ada empiris, bersifat empiris karena objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman. Historis, memberikan uraian teoritis tentang sistem pendidikan. Kemudian ada rohania, bersifat rohania, situasi pendidikan berdasarkan atas tujuan manusia. Teoritis, memberikan pemikiran yang susun secara teratur dan medis. Praktis, memberikan pemikiran tentang masalah ketentuan pendidikan. Pengembangan pendidikan, maka hierarki ilmu pendidikan memiliki dasar yang sekaligus juga sebagai sumbernya, yakni filsafat pendidikan. Brubacher 1962-18. Filsafat pendidikan dan ilmu pendidikan dipandang sebagai komplementari. Namun dalam pengembangan ilmu pendidikan di samping berdasar dan berfilsafat pendidikan, juga diperkaya mengkaji fondasi pendidikan. Fondasi pendidikan adalah studi tentang fakta dan prinsip dasar yang melandasi pencarian dan
pencarian kebijakan dan praktik pendidikan yang berharga dan efektif. Menurut Van Cleef Morris, fondasi pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk umum. Pertama, fondasi historis dan filosofis tentang pendidikan. Dan yang kedua, fondasi sosiologis dan psikologis tentang pendidikan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Guys, ada yang mau bertanya kah? Siapa yang mau tanya guys, biar nggak makan waktu. Iya. Mau bertanya guys? Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kami akhiri presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.